Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Suwardi dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan ITKES Muhammadiyah Sidrap. Nah, adapun pembahasan kita kali ini yaitu kejang demam. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama itu analisis data, yang kedua permasalahan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima keterkaitan teori dengan hasil penelitian, dan yang terakhir adalah terapi komplementer. Yang pertama itu analisis data. Sekitar 2,2% hingga 5% anak pernah mengalami kejang demam sebelum mereka mencapai usia 5 tahun. Prevalensi kasus ini di Indonesia mencapai 2-5 tahun anak berumur 6 bulan sampai dengan 3 tahun, dan 30% diantaranya akan mengalami kejang demam berulang. Adapun permasalahan dari kasus ini yaitu kejang demam ialah satu dari macam kendala, yaitu gangguan kejang yang amat awam terhadap anak di bawah usia 5 tahun, serta satu dari kendala tertinggi orang tua mengantar anaknya ke layanan gawat darurat atau IGD. Bila kejang demam mampu terselesaikan, karenanya kejang demam terjadi tidak secara bertubi-tubi. Apabila kejang demam belum terselesaikan, pasti kejang demam berulang kembali dan akan mengakibatkan kerusakan di otak permanen dan memicu kematian. Nah, adapun metode penelitiannya yaitu jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan case control atau kasus kontrol untuk melihat faktor risiko riwayat kejang keluarga, suhu tubuh dan BBLR terhadap kejadian kejang demam pada anak di ruang perawatan anak. Adapun hasil penelitian ke kasus ini yaitu diuji secara statistik dengan uji Q-square menggunakan rumus odds ratio atau OR pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa riwayat kejang keluarga OR 3.902, suhu tubuh OR 87.832, dan BBLR 2.830. Faktor ini merupakan resiko kejang demam pada anak. Diharapkan agar institusi kesehatan lebih mensosialisasikan tentang penanganan dan pencegahan kejadian kejang demam kepada orang tua anak. Adapun kesenjangan teori hasil penelitiannya yaitu menurut teori, kejang demam biasanya terjadi pada awal demam. Saat kejang, anak akan terlihat aneh untuk beberapa saat, hilang kesadaran, tangan dan kaki kaku, tersentak-sentak atau kelonjotan, dan mata berputar-putar sehingga hanya mata putih yang terlihat. Dan anak tidak responsif untuk beberapa waktu. Napas akan terganggu dan kulit akan tampak lebih gelap dari biasanya. Namun, tidak beberapa lama kemudian, anak akan segera normal kembali. Nah, menurut hasil penelitian, yaitu kejang demam merupakan salah satu kelainan saraf yang paling sering dijumpai pada bayi dan anak. Sekitar 2,2% hingga 5% anak pernah mengalami kejang demam sebelum mereka mencapai usia 5 tahun. Nah, kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun dan berhubungan dengan demam serta tidak didapatkan adanya infeksi ataupun kelainan lain yang jelas intrakranialnya. Nah, di sini ada 5 contoh jurnal tentang kejang demam. Nah, itulah tadi materi tentang kejang demam yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.